Kira-kira dari vaksin ini didistribusikan, pemerintah ini butuh proses berapa lama sih Pak untuk proses pemulihan ekonomi dari awal vaksin didistribusi? Saya kira itu satu hal lagi. Pemulihan ekonomi mulai hari ini pun kita sudah lakukan. Kan? Jadi kita ini bekerja dengan keadaan yang suasananya yang inconvenience. Nah, suasana yang inconvenience ini harus kita kelola. Kita kelola yang saya bilang tadi, ya kan, harus kita contain virusnya sedemikian rupa supaya tidak terjadi ledakan-ledakan baru, supaya tidak terjadi kurvanya itu tidak W, jadi ada gelombang kedua. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Ya kita ikutin dulu, karena untuk itu sebelum game changer-nya datang, sebelum vaksin dan vaksinasinya dilangsungkan, maka kita harus menegakkan disiplin protokol kesehatan. Itu vaksinnya. Kalau hari ini itu vaksinnya. Vaksinnya hari ini itu adalah itu. Nah, jadi kita melangsungkan menggerakkan roda ekonomi dengan menegakkan sekaligus pada saat yang sama adalah protokol kesehatan. Nah, memang tidak semua gitu kan yang bisa digerakkan dengan cara-cara itu. Tetapi setidak-tidaknya kita di challenge gitu. Maka gagasan-gagasan yang kreatif itu diperlukan di sini. Bagaimana caranya dengan situasi yang inconvenience ini kita tetap bisa produktif gitu. Dan kemudian tidak membuat keadaan kian tidak nyaman gitu. Tetapi kita bisa beradaptasi gitu. Nah, waktu beradaptasi itulah saya kira pemulihan ekonomi tetap dilakukan. Nah, pemulihan ekonomi ini kan pertama bagaimana, apa yang harus kita langsungkan. Kita lihat saja ketika datang pandemi ini di seluruh dunia, yang terganggu adalah kegiatan ekonomi yang bukan hanya di tingkat atas, menengah, bahkan sampai bawah. Ya, orang tiba-tiba kehilangan lapangan pekerjaan, akhirnya kehilangan daya beli. Karena kehilangan daya beli, maka ini punya impact, punya dampak beruntun, ya kan, ke bawah. Nah, karena itu kita coba cari analisanya gitu. Lapangan kerja apa saja yang terkena dampak luar biasa. Nah, yang terkena dampak luar biasa itulah yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, dengan cara memberikan social caution, bantalan sosial. Karena itu ada bantuan langsung dari pemerintah, baik tunai maupun non-tunai dengan berbagai program. Tapi pada saat yang sama kita juga mencoba kegiatan-kegiatan ekonomi itu secara terukur dan dengan hati-hati kita dorong untuk dipulihkan. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya seseorang yang tadinya punya pendapatan 5 juta gitu misalnya. Biasanya kalau sore-sore dia beli gorengan gitu kan, ambil gorengan, kemudian nonton atau apa gitu sedikit. Tapi karena tiba-tiba kantornya itu mengurangi aktivitas, maka dia dibayar dengan separuh. Karena separuh dia harus di rumah misalnya. Nah, karena dihitung maka dia kehilangan misalnya daya beli 2,5 juta. Kehilangan 2,5 juta maka dia harus berhemat. Bertahan dan berhemat. Nah, waktu dia bertahan berhemat, orang-orang yang biasa dia beliin gorengan tadi itu kehilangan pembelinya. Nah, karena kehilangan pembelinya, orang yang bersangkutan ya pengusaha-pengusaha kecil kita itu juga berdampak dan bukan hanya mereka gitu, karena mereka kehilangan pembelinya, tetapi juga yang memasok, misalnya dia jual pisang goreng, ya kan, yang memasok pisangnya juga kehilangan konsumennya, paling tidak berkurang gitu. Kemudian dan turun seterusnya. Tetapi itu kan untuk yang secondary. Kalau yang
primer, saya kira, seperti makanan-makanan utama, itu tetap berproduksi karena orang membutuhkan. Cuma kemudian cara untuk mendapatkannya dan cara untuk memasarkannya melalui marketplace. Maka disinilah fungsi dari digitalisasi, ya kan, Internet of Things itu. Jadi orang kemudian ya tinggal menggunakan aplikasi dia mobile phone-nya, dia bisa beli, tetapi kan itu terbatas untuk orang-orang yang punya duit paling enggak kelas menengah gitu, dan bertahan ya untuk membeli dengan secara hemat. Dan yang dibeli juga adalah kelompok-kelompok pengusaha yang masuk di marketplace. Tetapi mereka-mereka tadi yang saya katakan tadi, yang tukang jual sate, tukang jual gorengan, yang tidak punya atau tidak punya akses ke marketplace atau tidak mengerti dunia itu, tentu kemudian tiba-tiba terpinggirkan. Mereka ini jumlahnya tidak sedikit, banyak sekali gitu. Nah, karena itulah kita akan mengembalikan situasi ini gitu. Kita ingin mencoba mengembalikan ini. Nah, untuk mengembalikan ini, meributnya itu bukan dari bawah, tetapi dari atas. Oh, orang ini kenapa? Orang ini di sektor industri. Industrinya apa? Industrinya industri manufaktur. Kenapa? Oh, karena ekspornya turun. Nah, kalau ekspornya turun, bagaimana kita dorong untuk masuk di pasar domestik? Mungkin nggak itu? Terus, kebijakan apa yang diperlukan? Nah, dengan demikian pelan-pelan, mereka bisa pulih lagi daya belinya, dan orang-orang ini tiba-tiba mendapatkan konsumen yang mereka yang tadinya menghilang ada kembali. Tetapi memang perlahan jalannya, pelan. Kenapa perlahan? Ya karena ujung yang saya bilang dari cerita itu juga lagi pelan ditariknya, lokomotifnya. Nah, ini yang saya katakan, tunggulah itu dengan sabar gitu. Memang semua orang ingin cepat gitu. Tapi yang paling penting adalah kita bisa mengelola dalam situasi yang tidak nyaman ini gitu. Ini yang penting kita bisa kelola. Nah, pada saat kita mengelola inilah kehadiran negara menjadi penting. Nah, waktu negara hadir itulah kemudian dari APBN diluncurkan beragam program untuk membantu masyarakat yang sangat terdampak. Nah, itulah cerita sederhananya saya kira dari situasi keadaan ini. Nah, kalau sudah vaksin, sudah ada, vaksinasi sudah dilangsungkan, ya kan? Orang kemudian tiba-tiba muncul semangatnya. Orang kemudian mulai optimis. Orang sudah mulai berani bergerak dan pelan-pelan sudah mulai bergerak kembali. Kemudian sudah ada greget jalan, dan dengan demikian berputarlah roda itu agak makin cepat dan makin cepat, dan kemudian pada kecepatan yang kita harapkan. Nah, ini yang kita tunggu. Nah, game changer-nya di sini adalah vaksin dan vaksinasi. Gitu. Jadi kalau ibarat orang muter ini, roda berputar, lagi berputar, ada pandemi, zut, sudah. Begitu ada vaksin, ya mulai dung, 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 dung. Nah, itu. Nah, untuk ini kita mesti kita dukung gitu. Iya, betul. Mana yang kita lakukan, ya? Vaksin ini memang menjadi secercah harapan bagi kita semua untuk bisa beraktivitas normal kembali, begitu Pak Menteri ya. Pak Menteri tadi kan juga berbicara mengenai masalah stimulus, begitu ya Pak ya. Ini semua sektor banyak sekali yang terdampak Pak. Akhirnya ada yang diberikan stimulus, kemudian juga ada BLT, kemudian banyak Pak programnya. Yang saya kira saya nggak mau ulangi lagi itu, karena pasti sudah banyak yang tahu kan program-program itu. Iya betul. Mungkin ada koordinasi dengan beberapa kementerian nih Pak. Stimulus kan sudah diberikan, begitu ya Pak ya. Apa sih Pak ukuran yang pas untuk melihat bahwa anggaran stimulus untuk UMKM atau IKM ini setimpal dengan hasil yang didapat Pak? Gimana? Mungkin ada koordinasi dengan beberapa kementerian, begitu ya. Stimulus ini kan sudah diberikan.
Ya. Apa ukuran yang pas untuk melihat bahwa anggaran stimulus untuk UMKM, IKM ini nih setimpal dengan hasil yang didapat atau targetnya dari pemerintah ini, begitu Pak? Oh, maksudnya ini daya serap, Ya. penyerapan. Ya, memang begini. Ini kan pemerintah memberikan dorongan, dukungan, gitu kan. Nah, tetapi kan dukungan dan dorongan pemerintah itu yang seperti saya sampaikan tadi, itu sifatnya adalah untuk memantik, ya kan, memantik. Jadi misalnya gini, kalau pengusaha-pengusaha yang di menengah UMKM nih ke bawah itu, persoalan pertama yang mereka lihat adalah soal likuiditas. Kalau mereka bicara soal likuiditas, artinya uang yang mereka yang untuk digerakkan tidak ada, modal kerja, berarti masalahnya di perbankan. Maka kita coba membantu melewat bank. Bagaimana bank ini memberikan relaksasi terhadap mereka. Nah, problemnya adalah mereka mau melakukan relaksasi. Dan mereka sudah direlaksasi. Tetapi kan, seperti saya bilang, daya beli itu menentukan untuk orang mau membeli produksinya mereka. Nanti ketika setelah diberikan relaksasi, UMKM kemudian bergerak, dia melakukan produksi, tetapi gayung tidak bersambut, ya kan? Market tidak berkembang, tidak tumbuh. Nah, itu satu hal. Karena itulah kita juga mendorong yang sifatnya itu bisa memberikan pemantik multiplier effect, ya, angka pengganda yang lebih tinggi lagi. Ya, kita coba di industri-industri itu. Nah, bahkan sekali lagi industri-industri itu juga bergeraknya lambat. Tetapi memang ada hal-hal yang sifatnya akan tetap dan menjadi the winner pada keadaan seperti ini. Misalnya, mereka yang bergerak di bidang ICT, ya, ICT di Information Communication Telecommunication, orang-orang yang jual pulsa itu pasti untung dalam keadaan seperti ini karena orang sangat memerlukan itu. Dia mau beli sesuatu lewat pulsa yang ada di dia, data yang tersedia di HP-nya dia. Kalau dia nggak punya data di situ, ya, saya maksud pulsanya nggak bisa ngisi datanya, maka aplikasinya tidak bisa bergerak. Dan kemudian anak-anak yang sekolah juga begitu, mereka memerlukan dukungan internet yang kuat, yang memenuhi persyaratan sehingga mereka bisa melakukan mengikuti pelajaran itu.